Jadi jangankan Dumatno aja nggak berani datang, apalagi Jokowi. Beliau tidak harus menunjukkan ke Pak Roy dan kawan-kawan, tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia. Lah, benar. Ya, yang saya itu saya tanya Dumatno datang itu. Pas nih. Udah nggak jelas nih. Nomor 3 apa ya? Mana buat apa? Ini yang disampaikan ini waktu yang itu oleh dibilang, Bung Rustam. Ada Bung Rustam. Ya, Bung Rustam itu adalah anaknya Dumatno. Tapi saya sudah bertemu dan kemarin saya sudah jelaskan dan saya sudah kirim ke Aiman juga. Iya. Itu adalah Dumatno bukan anaknya. Ya. Dan ini yang dibilang ini adalah Dumatno. Ya, yang dianalisis oleh Roy Suryo. Ya kan? Bohong. Siapa bilang ketika saya buat dengan retina face, satu lagi kemudian juga dengan art face. Dia bilang selesai dulu. Tunggu selesai dulu. Tunggu selesai dulu. Tunggu selesai dulu saya. Kamu bohong. Tunggu selesai dulu. Dumatno mana sini? Ini adalah Dumatno. Panggil orangnya. Bukan anaknya Dumatno. Ngapain ceritain orang lain? Ngapain ceritain orang lain? Sini nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Kedua, ya ini Jokowi ketika bertunangan. Ya. Ketika kita cek dengan retina face dan art face, retina face itu untuk detail wajah berdasarkan retina. Itu belajarnya di mana? Dari mata, sudut dari bibir, hidung, ya. Kemudian itu di algoritma yang mutar, yang jalan. Hasilnya? Disamakan, hasilnya tidak cocok. Tidak cocok. Oke, baik. Satu. Terus yang kedua, yang saya dengan Dumatno. Coba. Ini Bang Andi Azwan dengan Pak Dumatno. Pak Dumatno, ya. Identik semua. Ini baru tahun ini ya, beberapa hari lalu ya? Iya, beberapa hari lalu. Cocok. Ya. Jadi sebelumnya biar kita jelas nih. Sebelumnya ini menggunakan retina face. Jadi di sini nih, sudut sini. Mata, ya, mata. Intinya bahwa ini Pak Dumatno, foto yang ada di jasa scan-nya yang tadi ditunjukkan tadi oleh Bung Andi Azwan itu bukan Dumatno. Bukan Dumatno. Yang sebelumnya diklaim oleh Bung Rustam. Ya. Bahwa ijazah kita munculkan lagi scan ijazahnya Bang Andi Azwan, coba. Menurut Anda ijazah yang beredar ya, apakah itu Dian Sandi, apakah scan yang diklaim ternyata dari Dian Sandi juga? Dumatnonya mana? Dumatnonya saya mau ketemu Dumatnonya keluar. Ini kalau yang nerangin ini misalnya ahli pakar digital forensik saya percaya. Ini mau hadir. Saya nggak percaya yang nerangin cuma Andi Azwan. Dumatnonya mana? Kredibilitas siapa dia nerangin ini? Saya tanya benar nggak? Bang Andi Azwan, benar nggak? Jelasin scan asli sama palsu aja nggak bisa. Udah jelas ijazah ini aja palsu. Jadi ini mana? Kamu hadir. Saya kemarin mau ketemu Dumatno. Anda mengatakan apa? Jadi gimana? Itu berdasarkan sepupu ponakan saya. Ponakan, Dia mengatakan seperti itu. Tapi buat saya itu nggak penting. Saya cuma pengen Dumatnonya hadir. Mana Dumatno? Mana Dumatno? Yang katanya itu Dumatno itu aja saya kemarin untuk pembahasan Dumatno. Tapi waktu itu kan Anda mengatakan bahwa foto itu adalah fotonya Dumatno, bukan foto Pak Jokowi. Menurut ponakan Anda, ponakan Anda mendapat informasi dari anaknya Dumatno. Makanya kalau ada Dumatno, bisa kita temukan. Katanya hari ini kan dia ngomong mau datang Dumatno. Mana Dumatno? Jadi jangankan Dumatno aja nggak berani datang, apalagi Jokowi. Saya tantang, ayo coba dengan menggunakan teknologi apa, retina face dan art face. Mau tantang apa? Menggunakan ini saja. Ya, yang saya itu saya tanya Dumatno datang itu. Pas nih. Udah nggak jelas nih. Udah. Thank you. Terima kasih. Oke, baik. Ya jelas kan? Dumatnonya mana? Dibantahkan secara teknologi. Ini yang jelasin teknologi, orang yang nggak ngerti teknologi ngapain? Jadi selalu berlindung yang namanya dari ijazah Jokowi itu yang ada garis merah. Ternyata adalah bohong besar. Sayang. Bohong ini. Oke, kita udah clear semuanya. Silakan pemirsa tentu yang menarik sebuah kesimpulan. Silakan, kita tidak melakukan apapun ya. Silakan menarik kesimpulan dari apa yang kemudian sudah panjang lebar kita. Yang jelas saya kasihan. Mas Aiman minggu lalu udah dibohongi. Katanya ini ijazahnya Anda berbohong juga. Mana scan? Yang lalunya berbohong juga. Sekarang kita bicara kasus hukumnya. Anda berbohong. Saya berikan kesempatan pada Prof. Denny Indrayana. Silakan. Terima kasih Mas Aiman.
Lama juga dengerinnya. Ini pertama kali tampil di televisi secara langsung ya. Biasanya lewat Zoom karena di Australia sekarang sudah hadir di sini. Iya, terima kasih. Jadi full support untuk Mas Roy dan kawan-kawan, Prof Denny. Iya. Kenapa Anda full support? Sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu ya. Ada alasan pribadi karena saya juga pernah mengalami dikriminalisasi. Anda pernah dikriminalisasi dan Anda merasa bahwa ini juga adalah kriminalisasi. Iya, karena tidak sulit kemudian bagi kita-kita yang pernah mengalami itu untuk melihat karakter kasus yang dialami Mas Roy itu juga punya kemiripan dan kesamaan. Salah satunya adalah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Karena itu kemudian saya memilih untuk masuk dan memberikan perspektif yang berbeda. Bukan hanya masalah pidana. Karena kalau masalah pidana itu mengasumsikan, membayangkan bahwa dunia hukum kita dan dunia pidana kita baik-baik saja. Sayangnya tidak demikian. Sayangnya kita perlu melakukan banyak koreksi. Misalnya kalau kita, saya melihatnya dari sisi hukum tata negara, Aiman dan semua pemirsa, Ya. bidang yang saya geluti. Misalnya kalau kita tarik logika ketatanegaraan, Presiden Prabowo sendiri dengan kebijakannya membentuk tim percepatan reformasi Polri itu kan mengakui sebenarnya ada masalah dengan institusi kepolisian kita. Dengan segala hormat kepada tentu saja teman-teman polisi, lembaga negara yang harus kita sama-sama jaga kehormatannya. Tetapi bahwasanya itu menjadi kebijakan politik Presiden Prabowo itu adalah afirmasi bahwa polisi dan berarti karena banyak bersinggungan dengan masalah pidana memang problematik. Karena itu saya ingin menariknya ke masalah yang lebih esensial, masalah ketatanegaraan dan politik hukum. Dua bidang yang saya dalam beberapa waktu terakhir berdiskusi, belajar bersama dengan teman-teman. Mohon maaf saya potong. Ya. Apa yang Anda lihat salah dalam proses penegakan hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan? Boleh saya katakan seperti itu? Ya, Ada yang salah? paling sederhananya begini Mas. Bentar, ada yang salah menurut Anda? Tentu. Oke. Saya kasih logika sederhana. Dua ya. Satu, kita dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Saya bertanya, pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Oke. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014 masalah ini dipersoalkan. Iya. 11 tahun Mas. Dalam 11 tahun, pernahkah kita melihat asli Jokowi? Dalam beberapa kesempatan menjelaskan podcast, saya pernah sampaikan juga, Rektor UGM mengatakan ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Artinya saksi, kalau kita bicara saksi yang bisa menyampaikan keaslian itu, ya bukan ini. Ini kalau dalam hukum namanya saksi de audito. Saksi yang tidak punya kewenangan untuk menyampaikan ini loh ijazah aslinya. Kita sampai bicara scan pun ternyata problematik. Aslinya ada di Pak Jokowi kan? Ketika kemudian kita meributkan keaslian ijazah, tapi sampai saat ini kita tidak pernah melihat keaslian ijazah itu sendiri, yang kita pakai semua asumsi. Dalam hal kesaksian, Pak Profesor Gayus Lumbut, ini kan menjadi saksi de audito pembuktiannya. Yang kemudian nilainya itu menjadi hampir tidak punya makna begitu untuk menilai. Itu satu hal. Belum lagi kita bicara tadi, kalau begitu bagaimana seorang tersangka bisa dijerat pidana padahal soal keasliannya sendiri belum pernah muncul. Itu satu hal yang menurut saya paling mendasar. Jadi dari beberapa waktu yang lalu, saya yang belajar ilmu hukum tuh merasa ini kok kita ini jadi sangat bodoh jadi malu begitu. Hukum kok sedemikian tidak bisa menyelesaikan masalah yang sangat basic.
Kalau kemudian teman-teman kepolisian mengatakan ada lebih dari 100 bukti, Mas Roy dalam beberapa kesempatan saya mendengar, lah saya sepakat, satu bukti utamanya itu ijazah aslinya mana? Pak Jokowi yang saya hormati, alangkah sederhananya menyelesaikan masalah ini. Ini jawaban saya yang kedua. Tadi jawaban saya yang pertama, ijazah aslinya sampai sekarang sejak 2014 dipersoalkan 11 tahun tidak pernah hadir. Yang kedua, semua kita bicara pidana, tidak semua sih, semua bicara ke pengadilan. Pak Profesor Gayus, saya pikir kita sepakat, hukum itu logis. Hukum itu menyelesaikan konflik. Hukum menyelesaikan konflik. Persis, hukum itu menjaga ketertiban. Tapi di sini hukum itu justru memunculkan konflik. Profesor, saya belajar buku judulnya Mengenal Ilmu Hukum. Basic banget. Profesor Sudikno Mertokusumo. Itu hukum itu menjaga ketertiban masyarakat. Hukum seharusnya menyelesaikan konflik. Persis. Tapi di sini memunculkan konflik. Persis. Artinya ada yang salah di situ. Ada yang sangat salah. Dan menurut saya dengan segala hormat, ini saya sampaikan apa adanya dari perspektif saya, sumber masalahnya ada di Presiden Pak Jokowi. Karena beliau punya bukti asli itu. Dan bukti asli itu tidak ditunjukkan dan akhirnya sampai berlarut-larut memunculkan gugatan yang katanya 7 perdata, tata usaha negara, ada yang dipenjarakan 2 orang, Mas Bambang Tri sama Gus Nur, ada KIP, sedemikian banyak masalah hukum dan Pak Jokowi tetap pada pendirian nanti saya tunjukkan kapan. Prof, ada laporan pidananya juga, Prof. Jangan lupa, Prof. Iya. Sudah dilaporkan itu pidananya. Maksud saya adalah kita melihat tadi kalau pas seandainya pemirsa melihat sedemikian banyak konflik yang muncul pada saat jeda misalnya, karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pak Jokowi, seandainya beliau tunjukkan saja tidak sampai 5 menit, sebagaimana Pak Arsul Sani menunjukkan, dan memilih tidak membawanya ke masalah pidana, masalah ini tidak sampai berlarut-larut semacam ini. Oh ini Prof, itu ditunjukkan boleh saya selesaikan? Ditunjukkan ke siapa? Pak Jokowi itu tidak perlu menunjukkan ke Pak Roy. Karena begini logikanya. Harus jelas. Mas, begini, saya ingin jelaskan. Logika yang dibangun teman-teman mengatakan kalau ditunjukkan ke Pak Roy pun pasti dibantah. Anggaplah betul. Tetapi yang menjadi dasar logikanya keliru. Beliau tidak harus menunjukkan ke Pak Roy dan kawan-kawan. Tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia. Lah benar, karena kami berhak untuk tahu pertanyaan bahwa ini asli atau tidak. Dari mana aturan itu? Kami berhak untuk tahu ijazah ini asli atau tidak. Dari mana aturan itu? Mas, sudah menjadi argumentasi umum, siapapun yang kemudian maju sebagai presiden, salah satu syaratnya dalam undang-undang dasar kita dan dalam undang-undang pemilihan presiden kita, dan syarat umur adalah pendidikan SMA. Betul. Artinya syarat itu adalah hal yang harus diketahui tidak hanya oleh KPU. Semua pihak yang terlibat, rakyat, perlu tahu syarat itu untuk mengkonfirmasi syarat itu. Oh ini S1 bukan SMA. Logikanya adalah terkait. Hukum itu tidak kemudian hanya bicara satu hal kemudian tidak berkait dengan hal yang lain. Kan begitu. Jadi saya pada saat melihat masalah semacam ini rasanya ingin memberikan kuliah lagi pengantar ilmu hukum.